ingat, Ibu terus memberikan semangat kepada saya untuk tetap optimis untuk sekolah di mana saja. Untuk murid supaya bisa mengucapkan waktu dengan benar. Dan Bapak Ibu, bagi murid yang kita paham bahwasanya murid itu tidak memiliki kemampuan yang sama, ada fast learner, slow learner, dan medium. Nah, bagi yang slow learner, kami menghimbau kepada para guru untuk selalu memberikan pendampingan ataupun bimbingan kepada murid-murid tersebut di luar jam pelajaran. Bisa terkadang di jam istirahat ya Bapak Ibu mereka datang, atau di jam sebelum setelah pulang. Jadi sebelum pulang mereka menjumpai guru tersebut untuk mendapatkan bimbingan khusus. Waktunya tidak lama-lama Bapak Ibu, sehingga tidak menyita waktu yang sangat lama. Dan kemudian di sekolah kami juga menyempatkan untuk pembelajaran kolaboratif project ya. Mereka sudah lebih solutif ya Bapak Ibu. Kebetulan di samping lapangan voli di sekolah kami itu ada lahan kosong yang lumayan tidak lebar tetapi tidak juga sempit, tapi bisa untuk ditanam sesuatu, sehingga mereka berinisiatif secara bergotong royong per kelasnya itu membuat tapak-tapak tanah tersebut menjadi kebun kelas. Nah, secara bergotong royong mulai menyiapkannya, kemudian tanaman apa yang ditanam sampai memanennya, bahkan mengolahnya sehingga menjadi bahan makanan yang bisa disantap bersama. Next. Izin Bu, waktunya tinggal 3 menit lagi Bu. Baik, sedikit lagi, terima kasih. Ini adalah aktivitas pembelajaran ya, ada presentasi, kemudian ada poster produk tentang hari, kemudian ada aktivitas menonton animasi, dan presentasi lagu yang disiapkan oleh murid, kemudian dinyanyikan secara bersama-sama. Next. Nah, apa yang dampak yang dihasilkan Bapak Ibu? Jadi dampak yang paling terasa itu adalah guru sudah mampu mengembangkan maupun menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga mengakomodir semua gaya belajar atau kebutuhan murid, dan murid menjadi lebih kreatif dan solutif atas masalah kehidupan mereka sehari-hari. Contoh pada lahan yang kosong tadi, mereka langsung kreatif itu, kita harus tanam apa, kita gunakan apa lahan kosong ini. Jadi sehingga pembelajaran ini atau kurikulum merdeka ini mampu membuat mereka menjadi generasi yang solutif seperti itu, dan itu selalu saya tekankan. Next. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, sahabat baik saya Ibu Nunuk Suryani, dan tentunya yang punya banyak pekerjaan dengan kurikulum merdeka, Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Pak Anindito Aditomo, atau Tomo, menyapa atau beliau dengan kami dari sering menyapa beliau berbagai instansi, terutama pelatih ahli teknologi BLPT Pusdatin Ibu Aziz Faizanti, dan para teknologi Pak Iwan juga Bu Nunu mengenai program Merdeka Belajar, dan tentu di dalamnya adalah kurikulum apa kaitannya dengan pendidikan vokasi. Jadi seringkali Bapak dan Ibu yang berada di pendidikan vokasi, dalam hal ini SMK, itu bertanya apakah kurikulum merdeka ini cocok dan bisa diterapkan untuk pendidikan vokasi. Ibu dan Bapak sekalian, pendidikan vokasi sangat-sangat memerlukan kurikulum merdeka. Seperti kita ketahui bersama bahwa dinamika dunia industri, dunia kerja, dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga di seluruh dunia terjadi sangat cepat. Gimana? Saya ingin mengingatkan sekali lagi tentang tujuan dari kurikulum merdeka. Tadi sudah disampaikan berkali-kali, tapi ini penting sekali untuk terus kita ingat. Bersama dengan berbagai program Merdeka Belajar yang lain, tujuan kurikulum merdeka ini hanya satu Bapak Ibu, untuk murid-murid kita. Jadi tujuannya adalah untuk supaya murid-murid kita punya kesempatan belajar yang baik, supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang kompetensi dasarnya, terutama literasi dan numerasi, serta karakter-karakter mereka, terutama 6 karakter yang ada di dalam
profil belajar ke Pancasila yang tadi sudah diuraikan dengan baik sekali oleh Pak Iwan. Inilah definisi kualitas, Bapak dan Ibu. Pendidikan yang berkualitas adalah ketika semua murid itu belajar dan memiliki karakter dan kompetensi dasar yang esensial bagi masa depan mereka. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih Mas, kesempatannya luar biasa sekali. Tapi sebelumnya saya tidak ada pantun ya kayak Pak Iwan. Kecuali ada yang mengirim saya pantun. Itu saya membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Iwan Syahril, Dirjen BDM, Mas Nino, Mas Anin Dito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, juga Ibu Kiki Yuliati, Bu Dirjen Vokasi, Mbak Ais Waisanti, Pelatih Ahli Teknologi BLPT Pusdatin, dan juga Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, Kepala SMP Negeri 4, Penggulun, Bu Eva Deliana Bangun, dan tentu yang saya banggakan, saya cintai seluruh peserta webinar pagi hari ini, siang hari ini ya. Tentu pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua diberikan kesempatan untuk mengikuti agenda yang sangat luar biasa, webinar series implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, yang mana temanya seperti yang tadi disampaikan, yaitu pendaftaran kurikulum Merdeka, ciptakan pembelajaran berkualitas untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang siap berkarya. Pelajar Pancasila tadi sudah dibahas dengan sangat luar biasa oleh Pak Iwan ya. Nah, semoga kita semua selalu dalam bimbingannya dalam menjalankan pengabdian kita untuk pendidikan di Indonesia. Dan tentu sangat bersyukur saya ada di sini dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, yang mana kita punya tujuan yang sama, yaitu bersama-sama mewujudkan cita-cita besar kita, yaitu membangun pendidikan yang semakin berkualitas untuk anak-anak kita tentunya. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, Bapak Ibu yang saya banggakan seluruh peserta webinar ini, kita sudah lama ya bercita-cita agar di negeri yang luas dan luar biasa ini terdapat pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan murid dan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Kita tahu memang sangat beragam kondisi satuan pendidikan di seluruh Indonesia ini. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu, kita sekarang dapat berharap banyak pada kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar yang sudah berjalan sampai saat ini sudah 1 tahun. Namun, perlu saya tegaskan sekali lagi ya, penerapan kurikulum Merdeka yang didukung oleh platform Merdeka Mengajar bukanlah sebatas perubahan istilah saja ya. Bukan perubahan istilah dan perubahan format dokumen, itu yang harus wanti-wanti saya sampaikan.